Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada Bapak Sugi Sulistiono. Perkenalkan, nama saya Adipan Bisafira dengan NIM 082111333008. Di sini saya dari kelas Mekanika Fluida kelas B1. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu menjawab dari pertanyaan nomor 1 UTS. Nah, untuk itu akan saya share screen. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah mencoba menjawab, sudah dapat 18 soal. Nah, selanjutnya kita akan menjawab untuk pertanyaan yang ke-19. Pertanyaan selanjutnya adalah dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini pertanyaan yang diajukan oleh Adelia Rizky Nurfitriasari. Jadi kita copy, kita pastekan. Nah, pertanyaan berikutnya berarti pertanyaan ke-19. Ini pertanyaan ke-20. Dan ini pertanyaan ke-21. Oke. Pada pertanyaan 1 diajukan ya, pertanyaan ke-19 ini, jadi dikatakan bahwa hukum kontinuitas itu bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, 2 masukan dan 1 keluaran, apakah hukum kontinuitas ini masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut atau harus menggunakan hukum atau prinsip lain? Apa itu? Nah, jadi pertanyaannya berkelanjutan ya. Ini berhubungan mengenai hukum kontinuitas. Namun di sini dihubungkan dengan sumber atau cabang tambahan. Nah, jadi hukum kontinuitas itu menyatakan bahwa laju aliran massa fluida itu harus sama di semua bagian penampang lintasan aliran. Misal di dalam selang, jadi ujung selang satu dengan selang yang lainnya itu harus punya laju aliran yang sama dengan luas penampang yang sama gitu. Asalkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu tidak ada sumber atau cabang tambahan dalam sistem tersebut. Nah, misalnya ada ya. Misalkan pada kasus ini ada 2 masukan dan juga ada 1 keluaran. Maka hukum kontinuitasnya ya harus beradaptasi atau harus kita modifikasi. Nah, dalam hal ini, ya kasus ini, maka laju aliran massa masukan itu harus sama dengan laju aliran massa keluarannya. Dan hukum kontinuitas itu dapat dinyatakan sebagai persamaan matematis untuk memperhitungkan masukan dan keluaran tambahan yang ada di sana. Nah, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang spesifik dengan syarat ya, dengan syarat yaitu hukum kontinuitasnya harus dimodifikasi dengan adanya sumber tambahan yaitu 2 masukan dan 1 keluar. Oke, sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya. Ke-20. Apa perbedaan yang paling mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli? Dan kapan harus menggunakan persamaan Euler? Kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu perbedaannya antara persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Nah, untuk persamaan Euler itu adalah persamaan dasar, yang mana ini merupakan eh, dasar di dalam mekanika fluida yang menggambarkan perubahan dari laju aliran fluida dalam ruang dan waktu. Jadi dimensi ruang dan dimensi waktu. Nah, persamaan Euler ini harus mempertimbangkan adanya gaya eksternal yang terjadi pada fluida tersebut. Contohnya apa? Contohnya misal gaya gravitasi, kemudian tekanan, dan juga eh, gaya-gaya eksternal yang lain. Hal itu bertujuan untuk menganalisis aliran fluida yang
kompleks gitu. Misal adanya aliran turbulen, berarti kan dipengaruhi oleh gaya eksternal yang ada di sana. Nah, itu digunakan persamaan Euler. Nah, kalau persamaan Bernoulli bagaimana? Jadi persamaan Bernoulli itu adalah bentuk khusus dari persamaan Euler yang berlaku untuk aliran fluida pada kondisi tertentu. Nah, persamaan Bernoulli ini simpelnya itu adalah menyederhanakan dari persamaan Euler. Nah, dengan mengabaikan beberapa komponen, contohnya komponen tadi ya gaya eksternal, kemudian juga viskositasnya itu kita abaikan. Persamaan Bernoulli ini biasanya digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi di mana viskositasnya diabaikan. Kemudian alirannya bersifat irotasional, artinya nggak berotasi ya, tidak berotasi. Sehingga contohnya apa? Seperti aliran dalam pipa yang lurus dan aliran di atas sayap pesawat. Jadi di sana kan alirannya bersifat irotasional. Nah, sehingga kita bisa membedakan ya di sini antara perbedaan persamaan Euler dan juga Bernoulli. Nah, pertanyaan ke-21. Apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu untuk penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli? Nah, pastinya ada ya syaratnya. Nah, untuk persamaan dari Euler itu punya syarat karena persamaan Euler ini digunakan untuk menganalisis dari aliran fluida dalam berbagai situasi, ya, termasuk aliran turbulen, asalkan semua gaya eksternal dan dari distribusi tekanan dan kecepatannya itu diketahui. Namun perhitungan yang melibatkan aliran yang sangat kompleks, kemudian juga perubahan fase ini harus melalui modifikasi dan juga pendekatan tambahan. Misal ada sumber tambahan, nah, contohnya yang kasus pertama tadi ya, ada tambahan masukan dan juga ada tambahan keluaran. Kemudian persamaan Bernoulli ini digunakan untuk eh, situasi di mana viskositas itu bisa diabaikan dan alirannya bersifat irotasional. Nah, contohnya yang tadi ya pipa yang lurus, aliran di atas sayap pesawat, dan contohnya yang lain juga misal kasus di mana viskositasnya relatif rendah sehingga bisa kita abaikan. Itu dia syarat untuk penggunaan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Oke, pertanyaan ketiga ini sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya diajukan oleh Gavira Layulinya. Ini dari kelompok 2. Kita kopas. Ini pertanyaan ke-22, 23, 24. Oke. Jadi kita coba untuk menganalisis pertanyaannya ya. Yang pertama, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida yang kompresibel? Mengapa atau mengapa tidak? Lalu dengan menggunakan metode manakah untuk menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel? Apakah dapat diselesaikan dengan persamaan Euler atau persamaan Bernoulli? Jadi ini berhubungan sama aplikasinya ya, atau penerapan dari hukum kontinuitas. Nah, namun di sini kasusnya adalah pada aliran fluida yang kompresibel. Nah, hukum kontinuitas itu biasanya diasumsikan dalam mekanika fluida untuk aliran fluida yang inkompresibel, di mana massa jenis fluida ini dianggap tetap konstan, namun pada aliran fluida yang kompresibel, di mana massa jenis fluida itu dapat berubah seiring dengan perubahan tekanan dan temperatur. Nah, penerapan dari hukum kontinuitas ini menjadi akan lebih kompleks,
Nah, hukum kontinuitas ini berlaku untuk aliran fluida kompresibel, namun pada praktiknya ya kita perlu lagi mempertimbangkan adanya perubahan massa jenis. Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel, nah kita harus menggunakan metode numerik seperti metode elemen hingga ataupun metode volume hingga. Sehingga metode ini dapat memodelkan massa jenis dan tekanan dalam aliran fluida tersebut. Nah, kemudian persamaan Euler itu bisa digunakan untuk menganalisis dari aliran fluida yang kompresibel, terutama ketika perubahan massa jenis dan tekanan itu perlu dipertimbangkan secara lengkap. Maka persamaan Bernoulli di sisi lain ya biasanya tidak cocok untuk aliran kompresibel karena mengabaikan efek kompresibilitas fluida seperti itu. Oke. Pertanyaan ke-23, bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida, seperti pada fenomena turbulen atau aliran supersonik? Bagaimana? Ini berhubungan dengan penggunaan hukum kontinuitas dalam situasi aliran fluida yang drastis. Nah, misal ada perubahan yang drastis pada aliran fluida, contohnya pada fenomena turbulen ataupun aliran supersonik tadi ya. Jadi hukum kontinuitas itu tetap berguna dalam menganalisis aliran massa fluida. Meskipun aliran turbulen ataupun supersonik ini mungkin menunjukkan fluktuasi yang kompleks dan tidak teratur gitu dalam hal kecepatan maupun dalam tekanannya. Jadi hukum kontinuitas ini membantu kita untuk memahami distribusi massa fluida di mana aliran dan menjaga konsistensi dalam perhitungan. Nah, namun penting diingat ya bahwa situasi turbulen ataupun supersonik, efek viskositas dan juga kompresibilitas serta kerapatannya itu sangat signifikan sehingga metode numerik ini bisa digunakan untuk memodelkan fenomena ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada batasan atau kondisi di mana hukum kontinuitas ini tidak berlaku dalam konteks aliran fluida dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran? Jadi ada batasan di mana hukum kontinuitas ini tidak bisa digunakan atau tidak berlaku. Contohnya pada fenomena misal ada terowongan udara gitu ya, di mana aliran fluida itu dapat mengalami kontraksi dan juga perluasan yang tajam. Dan pada fenomena aliran supersonik ini di mana efek kompresibilitas itu menjadi lebih dominan. Nah, ketika hukum kontinuitas ini sudah tidak berlaku, analisis, kemudian perancangan dalam sistem perpipaan juga memang harus berhati-hati dalam menganalisis adanya distribusi dari massa fluida. Karena ini jelas sangat mempengaruhi dari desain geometri, kemudian pengaturan sistem untuk memastikan alirannya itu efisien dan juga stabil. Nah, maka dari itu memang perlu adanya batasan dan kondisi di mana hukum kontinuitas itu tidak berlaku, sehingga ini sebagai langkah untuk berhati-hati ya dalam misal dalam rancang bangun maupun dalam menganalisis suatu desain geometri yang akan dikerjakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, di sini kita lanjut ke pertanyaan dari Muhimmatus Saidah. Kita lihat. Oke, jadi ada 12 mahasiswa di kelompok kedua ini. Tapi ini pertanyaan ke-25.
Bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah, seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air? Nah, jadi penerapan dari hukum kontinuitas dalam aliran fluida yang tidak terarah itu, contohnya kita ambil contoh ya, aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air. Hukum kontinuitasnya masih berlaku, tetapi ada penyesuaian atau ada modifikasi. Jadi ketika objek bergerak melalui fluida, aliran di sekitarnya itu akan menjadi tidak terarah karena ada gangguan yang dihasilkan oleh objek. Namun jumlah massa fluida yang masuk ke dalam volume tertentu di sekitar objek itu harus sama dengan jumlah dari massa fluida yang keluar dari volume tersebut sesuai dengan hukum kontinuitas. Nah, kita perlu meninjau ya. Jadi aplikasian hukum kontinuitas dalam aliran fluida yang tidak terarah itu bisa digunakan metode elemen hingga maupun volume hingga, sehingga pemodelannya akan lebih akurat seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida dan apa implikasinya terhadap kecepatan tekanan fluida? Berkaitan dengan penggunaan persamaan Euler ya dalam mekanika fluida, ini sering kita ulang-ulang terus ya. Jadi ini persamaan Euler ini untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida karena berdasarkan pada prinsip-prinsipnya ya seperti hukum kekekalan momentum. Persamaan Euler ini memungkinkan kita untuk menjadi sarana untuk memodelkan aliran fluida dengan mempertimbangkan efek dari tekanan, kemudian percepatan, dan juga gaya eksternal yang terjadi di fluida. Nah, implikasinya apa? Implikasinya ada terhadap kecepatan, kemudian terhadap tekanan fluida, bahwa persamaan Euler ini memungkinkan kita untuk menghitung perubahan dari kecepatan dan juga tekanan fluida. Seiring apa? Seiring dengan pergerakan fluida dalam dimensi ruang dan waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli digunakan secara bersama-sama dan bagaimana penggunaannya dalam analisis aliran fluida di sepanjang pipa? Oke, berhubungan dengan pipa lagi ya. Jadi persamaan Euler dan persamaan Bernoulli itu dapat digunakan secara bersama-sama, contohnya dalam analisis aliran fluida di sepanjang pipa. Hal itu untuk apa ya? Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aliran fluida. Nah, untuk penggunaannya, persamaan Euler itu digunakan untuk menggambarkan perubahan dari kecepatan dan juga tekanan fluida di sepanjang pipanya, dengan memperhatikan adanya gaya-gaya eksternal yang ada di fluida tersebut. Nah, sementara itu, penggunaan dari persamaan Bernoulli itu untuk menganalisis dari adanya distribusi tekanan dan juga kecepatan di dalam aliran fluida tersebut, di mana viskositasnya bisa diabaikan, kemudian alirannya bersifat irotasional seperti aliran pipa yang lurus. Seperti itu. Oke, sudah terjawab. Move to next question. Pertanyaan dari Dwi Arta. Oke, ini pertanyaan ke 28, 9, 20. Dalam konteks fluida non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas ini beradaptasi dengan perubahan viskositas fluida? Nah, jadi viskositas itu kan tidak konstan dan bervariasi gitu, tergantung pada tingkat gaya geser maupun waktu deformasinya. Dan hukum kontinuitasnya tetap berlaku. Nah, ini dalam konteks fluida non-Newtonian. Namun perubahan viskositas fluida ini harus dipertimbangkan dalam analisis aliran, karena perubahan dari viskositas ini dapat mempengaruhi dari distribusi aliran fluida dan mungkin memerlukan model khusus dalam perhitungannya. Nah,
Seperti itu, jadi model-model itu dapat digunakan ya, model numerik. Nah, contohnya itu bisa untuk memodelkan dari perubahan viskositas dan juga memperhitungkan efek terhadap alirannya. Nah, itu untuk analisis fluida non-Newtonian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengelolaan air limbah? Terkait dengan limbah ya, pengelolaan air limbah. Jadi hukum kontinuitas ini bisa untuk memainkan peran di dalam desain dan juga analisis sistem pengelolaan air limbah. Nah, eh, fungsinya untuk apa? Nah, untuk membantu memastikan bahwa volume air limbah itu yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan volume air limbah yang keluar dari sistem. Nah, untuk apa ya? Untuk menjaga dari keseimbangan massa ya, atau konservasi massa. Nah, dengan adanya hukum ini kita bisa merencanakan, kemudian menganalisis dari sistem perpipaan, kemudian pompa dan instalasi lainnya dengan memperhitungkan aliran limbah dengan tepat. Oke, pertanyaan ke-30. Bagaimana prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan untuk dalam perencanaan dan implementasi terapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan minimisasi sampai. Oke, ini berkaitan dengan fisika medis. Jadi, prinsip kontinuitas ini sangat bisa dimanfaatkan untuk memastikan pengiriman dosis radiasi yang tepat dan juga homogen ke area target sambil meminimalkan dosis ke jaringan yang sehat. Nah, sehingga biasanya para ahli ahli radioterapi itu dapat merencanakan lintasan radiasi yang optimal dan juga memastikan bahwa dosis radiasi yang diinginkan itu konsisten sampai ke target dan juga tidak mengenai sel-sel atau jaringan-jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Nah, itu sehingga pemodelan dari model radiasi untuk memprediksi distribusi dosis di dalam jaringan itu bisa memastikan radiasinya terdistribusi secara merata di target. Oleh karena itu, ya dengan memanfaatkan prinsip kontinuitas dalam perencanaan dan implementasi radioterapi itu bisa meningkatkan dari efektivitas pengobatan dan juga secara signifikan dapat mengurangi resiko efek samping yang tidak diinginkan bagi pasien. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Miftah Sulfitria. Oke, kita pindah. Berarti ini adalah pertanyaan yang ke-31. Ini pertanyaan yang ke-32. Ini pertanyaan yang ke-33. Oke, untuk pertanyaan yang ke-31, nah, bagaimana hukum kontinuitas dalam aliran fluida ini mempengaruhi desain dan efisiensi dari sistem perpipaan dalam industri minyak dan gas? Sangat jelas ya bahwa hukum kontinuitas ini punya peran yang sangat penting dalam desain sistem perpipaan dan juga ini diterapkan dalam industri minyak dan juga gas karena berfungsi untuk memastikan dari konservasi massa fluida dalam sistem. Dengan menerapkan hukum kontinuitas, jadi desain sistem perpipaan itu dapat dioptimalkan untuk memastikan bahwa aliran fluidanya itu bisa stabil, kemudian juga bisa efisien dan efektif dalam sisi waktu. Misalnya, dengan memperhatikan hukum kontinuitas, kita bisa memilih dari diameter pipa yang tepat yang akan digunakan, sehingga bisa mengatur dari sistem pompanya itu akan lebih benar, sehingga untuk mencapai dari tujuan, misal ingin aliran yang diinginkan itu dengan minimal dari kehilangan energi. Nah, kita juga bisa merancang dari sistem perpipaan yang mampu menangani dari variasi beban aliran fluida yang terjadi dalam industri minyak dan juga gas, seperti selama produksi itu. Eh, Produksi yang berubah atau aliran dalam mengalirkan fluida dari sumur
dengan tekanan yang berbeda, sehingga ya tentu bisa memanfaatkan dari hukum kontinuitas itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan ke-32, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida non-stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah? Jawabannya bisa ya, bisa. Meskipun hukum kontinuitas itu dirumuskan dalam aliran fluida stasioner seperti aliran dalam pipa yang tetap, prinsip berlakunya itu masih sama, namun ini digunakan untuk aliran non-stasioner seperti gelombang tsunami dan juga aliran sungai yang berubah-ubah. Nah, dalam konteks ini, hukum kontinuitas ini dapat diterapkan secara lokal pada volume kontrol yang bergerak bersama dengan aliran fluida. Meskipun demikian, ya, dalam kasus aliran fluida non-stasioner, terutama yang melibatkan fenomena kompleks seperti gelombang tsunami maupun aliran sungai yang berubah-ubah, analisisnya menjadi lebih kompleks ya dari biasanya, sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan yang lain ya. Sehingga itu bisa memodelkan dari perubahan aliran fluida dari waktu ke waktu itu menjadi lebih akurat. Pertanyaan ke-33, bagaimana persamaan Euler yang digunakan dalam memodelkan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi itu bisa untuk Oke, jadi persamaan Euler itu adalah salah satu persamaan dasar dalam mekanika fluida yang digunakan dalam memodelkan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang ataupun pembangkit listrik tenaga air. Jadi, dalam desain pesawat terbang, persamaan Euler itu digunakan untuk memodelkan ya aliran udara di sekitar pesawat dan juga bisa memprediksikan dari adanya gaya aerodinamis yang bekerja pada pesawat. Nah, di sisi lain, pada pembangkit listrik tenaga air, persamaan Euler ini juga bisa digunakan untuk memodelkan dari aliran air di dalam turbulen dan memprediksikan kinerja turbin serta efisiensi pembangkit listrik. Nah, dengan menggunakan persamaan Euler ya, kita dapat mengoptimalkan dari desain dan operasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kerja keseluruhan. Nah, itulah dari penggunaan persamaan Euler dalam memodelkan aliran fluida di aplikasi teknik. Contohnya tadi ya, di desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air.